teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya Sarah, dan di video ini kita akan membahas tentang peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya mereka dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, seperti yang kita tahu, Afrika itu sebenarnya benua yang sangat kaya akan sumber daya alam. Tapi sayangnya sepanjang sejarah justru menjadi korban eksploitasi bangsa-bangsa Eropa. Seperti yang dijelaskan dalam buku Dedak Kontinen Sejarah Afrika, karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan, penjajahan di Afrika nggak cuma menindas secara fisik, tapi juga merendahkan martabat manusia. Nah, dari penindasan inilah muncul kesadaran baru, di mana mereka mulai menyadari bahwa mereka berhak hidup, merdeka, dan bermartabat. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak rakyat Afrika ikut berjuang. Ada yang menjadi prajurit, pekerja, sampai tenaga pendukung untuk Inggris, Prancis, dan Belgia. Tapi setelah perang berakhir, mereka sadar bahwa mereka sudah eh, berkorban demi kebebasan bangsa lain, sedangkan tanah air mereka sendiri masih dijajah. Kesadaran itulah menjadi titik awal munculnya semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di seluruh Afrika. Kalau kita lihat ke belakang, hampir seluruh wilayah Afrika dulu dijajah oleh bangsa Eropa. Setelah konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885, Eropa membagi-bagi Afrika sesuka hati mereka. Inggris menguasai wilayah paling luas dari Mesir, Sudan, Kenya sampai Afrika Selatan. Prancis menguasai hampir seluruh Afrika Barat. Belgia menjajah Kongo dengan cara yang sangat kejam. Jerman, Italia, Portugal, dan Spanyol juga punya wilayah jajahan sendiri-sendiri. Intinya semua penjajah punya tujuan yang sama, yaitu menguasai sumber daya alam dan menindas rakyat lokal demi kepentingan ekonomi mereka. Nah, setelah Perang Dunia, semangat kemerdekaan mulai muncul, terutama di Afrika Utara. Mesir menjadi pelopor lewat gerakan Wolf Party. Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Mesir di tahun 1922. Lalu ada Aljazair yang berperang melawan Prancis selama 8 tahun, sampai akhirnya merdeka di tahun 1962. Negara lain seperti Maroko, Tunisia, Libya, dan Sudan juga berhasil merdeka di tahun 1950-an. Tapi perjuangan rakyat Afrika belum selesai. Di Afrika Selatan muncul sistem apartheid. Apa itu sistem apartheid? Sistem apartheid itu pemisahan ras yang sangat tidak manusiawi. Orang kulit hitam nggak punya hak suara, nggak boleh tinggal di wilayah kulit putih, bahkan harus membawa surat izin kalau mau berpergian. Tragedi Sharpeville tahun 1960, di mana puluhan warga kulit hitam ditembaki polisi, membuat dunia internasional marah besar. Dari situ perjuangan makin kuat, dipimpin oleh Nelson Mandela lewat African National Congress. Setelah perjuangan panjang, apartheid akhirnya dihapus, dan pada tahun 1994 Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Nah, selain apartheid, politik rasial juga menjadi masalah besar di banyak wilayah. Tapi justru dari penindasan itulah muncul tokoh-tokoh besar seperti Kwame Nkrumah dari Ghana, Jomo Kenyatta dari Kenya, dan Leopold Senghor dari Senegal yang memimpin gerakan kemerdekaan di berbagai negara. Dari semua perjuangan itu kita bisa melihat satu hal penting, bahwa sebesar apapun penindasan, semangat untuk merdeka tidak akan pernah padam. Bangsa Afrika sudah membuktikan bahwa dari penderitaan mereka bisa bangkit dan berdiri sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya mereka dalam eh, mencapai kemerdekaan. Sekian video dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.